Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah ya, yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema aku harus gimana. Nah, ini kita lanjut lagi nih Ustaz Syam. Yang namanya kata kapok ya, bagi seorang begal atau perampok ini kadang-kadang dilematis sih. Ya. Boleh dibilang dia udah sering keluar masuk penjara. Ya udah, Tapi kayaknya nggak pernah mau mau tobat atau mungkin mau kapok dari apa yang dia lakukan. Nah, ini kita pengen tahu nih, mungkin biar jelas juga, mudah-mudahan bisa membuka hati yang pernah melakukan begal nggak melakukan lagi ya. Apa sih hukumannya begal atau perampok nanti di hari kiamat kelak nih, mohon izin menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syifa, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Maka dikatakan bahwasanya kok enggak kapok-kapok ya, karena mungkin belum seperti hukum Islam, yakni hukum Islam yang paling realistis untuk membuat pelaku kriminal ini kapok atau jera dengan perlakuannya. Ya, kita dengarkan sama-sama tadi bahwa yang seperti ini mestinya dipotong tangan dan dipotong kaki, silang gitu ya. Kemudian ada kalau membunuh dia dibunuh pula. Kalau dia cuma iseng itu bahkan diusir dari kampung dan juga dipenjarakan. Maka subhanallah, inilah hukuman dunia yang mungkin saja bisa membuat pelaku kriminal ini menjadi kapok. Lalu dikatakan kalau hukuman akhiratnya bagaimana? Oke lah, dia nggak takut sama hukuman dunia, keluar masuk penjara, meremehkan hukuman dunia. Bagaimana hukuman akhiratnya? Allah katakan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Allah katakan dalam Al-Quran, jangan pernah mengira bahwa Allah itu menutup mata akan kezaliman kalian. Jadi Allah langsung ngancam nih, kamu pikir aku tidak melihat apa yang kau lakukan? Kezaliman apa yang engkau lakukan? Kelak engkau akan ditangguhkan hukumanmu hingga hari kiamat datang, hingga engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mata terbelalak dan sangat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal hari itu sudah tidak ada ampunan lagi. Orang-orang yang zalim terhadap orang lain, maka Allah ancam, saya, kata Allah, aku tidak pernah menutup mata akan kezaliman yang engkau lakukan. Maka jangan pernah berpikir bahwasanya, oh kalau zalim sama orang lain ya udah minta maaf aja, ya udah kita mohon ampun sama Allah. Allah memperhitungkan itu semua. Maka orang yang mengambil hak orang lain, Allah melihatmu. Allah mengawasimu, bahkan Allah mengetahui isi hatimu. Jangan pernah kita merasa bahwa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Kemudian yang kedua, orang yang mengambil harta orang lain, orang yang membegal, orang yang merampok, apa hukumannya? Otomatis orang yang mengambil harta orang lain, otomatis dia makan. Dan apa yang dia makan adalah yang haram. Kalau sudah ada sesuatu yang haram masuk ke dalam perut kita, maka na'udzubillah min dzalik, itu akan tercampur dengan darah daging kita dan itu semua akan dicabuti semua di hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga, jangan berharap ngambil motor orang. Nabi mengingatkan, ngambil pecahan kayu, serpihan kayu seukuran tusuk gigi ataupun seukuran siwak, itu pun akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita pernah mendengar murid-murid daripada Nabi Isa alaihissalam bertanya, kenapa orang ini dibangkitkan daripada kematiannya? Lalu orang itu mengatakan bahwa saya adalah seorang pemikul kayu. Lalu ketika ada terselip makanan, saya ambil sedikit untuk saya keluarkan makanan daripada sela-sela gigi saya. Dan itu sampai hari ini saya tidak diberikan kesempatan untuk menjawab. Saya tidak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah kita akan hukuman akhirat. Berhati-hatilah kita atas kezaliman kita terhadap orang lain. Kenapa kita menyakiti orang lain? Kenapa kita mengambil hak orang lain? Dan orang yang mengambil hak orang lain lalu dia memanfaatkan tanah tersebut, ya, maka tanah tersebut akan dikalungkan di hari kiamat dengan 7 lapis ke bawah, 7 tingkat ke langit. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Jadi harus hati-hati nih. Betul. Ya, buat semuanya. Apalagi kita lanjutkan lagi ya. Ya. Kalau orang yang kadang-kadang kepepet nih, mungkin jamaah Islam Itu Indah kemarin merasakan betapa sulitnya kita mencari rezeki pada saat pandemi
pandemi, ini ada mungkin orang yang mohon maaf ya, terpepet di akhirnya melakukan perampokan atau mungkin begal. Nah, katanya ada janji Rasulullah SAW, jika kita berhasil melawan hal tersebut nih, ada janjinya. Apa sih janjinya? Mau izin penjelasannya guru kita Ustaz Sifan. Terima kasih Mas Fadli, guru saya Ustadz Syam, Ustadz Maulana, para guru-guru yang ada di rumah. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak cara lain, cara yang halal bisa kita lakukan untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekepepet apapun kita, sesulit apapun hidup kita, tetap mencari rizki yang halal itu harus diutamakan. Harus mencari hal yang terbaik, usaha yang terbaik. Jangan sampai menipu orang lain. Wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil, merampok, membegal, mencuri, menghabisi nyawa orang lain. Ini bisa menimbulkan keburukan bagi diri kita dan juga keluarga kita. Teman-teman Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, dia bertanya, Aro'aita in akhadha mali. Bagaimana ya Rasulullah pendapatmu kalau ada seorang laki-laki yang datang kepadaku, dia kemudian ingin mengambil hartaku. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fala tu'tihi, jangan dikasih, pertahanin harta kamu, dijaga. Ya Rasulullah, aro'aita, kemudian apa pendapatmu kalau dia menyerangku? Qatilhu, kata Rasulullah, serang balik. Kemudian mengatakan lagi sahabat ini, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan kalau dia akhirnya membunuh saya? Apa yang bisa saya dapatkan? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa anta syahidun. Kamu akan dinyatakan sebagai orang yang mati syahid. Kemudian dia melanjutkan, aro'aita ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah, andai kata aku yang membunuh dia, karena aku melindungi diri dan hartaku serta hal yang lainnya. Maka qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa finnar, maka orang yang membegal kamu tadi, kita utarik, orang yang merampok hartamu tadi, menyakiti dirimu, fahuwa finnar, dia tempatnya di neraka. Ini dikuatkan dalam hadis yang lain, sinfani min ahlinar. Ada dua golongan yang termasuk dalam ahli neraka. Siapa mereka? Yang pertama, qaumum ma'hum siyatun ka'adnabil baqari, yadribuna bihannas. Orang yang mereka memegang cambuk, cambuknya itu seperti buntut sapi. Dan cambuknya itu dipakai untuk melecit orang lain yang dia temui di setiap jalan. Jadi tadi begal itu kan modelnya macam-macam. Ada yang memang karena kepepet, kebutuhan dia ngambil harta orang lain. Ada yang cuman iseng saja, pengen terlihat keren kemudian dia membunuh orang lain. Ada yang tadinya tidak punya planning, tidak punya rencana, tidak punya niat ataupun azam. Tapi karena ada kesempatan di depan mata, akhirnya dia ambil, jadilah dia begal, membunuhlah dia. Kayak kemarin belum lama ya ada kisah di daerah Bekasi, salah satu buruh perempuan itu wafat ketika subuh-subuh mau berangkat kerja, dan itu dibegal pada waktu subuh. Ternyata berita yang sesungguhnya dia bukan dibegal sebenarnya. Sebenarnya yang ngebegal ini adalah anak-anak muda yang pengen tawuran antar kampung. Sudah bawa celurit, sudah bawa senjata tajam, ternyata yang pengen dilawan itu nggak pada datang. Karena mereka iseng sudah kepepet untuk megang senjata tajam, udah yuk kita begal orang aja. Ada perempuan lewat subuh-subuh, ditarik tasnya langsung dihabisin nyawanya. Padahal tidak ada motif kenal, tidak ada motif bercinta, tidak ada motif asmara. Ataupun motif-motif lainnya hanya iseng dan kemudian karena peluang di depan mata. Maka hilang nyawa orang lain, harta tidak seberapa, tapi nyawa orang lain tidak bisa dikembalikan. Maka janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syahid, syahid, syahid. Ini janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan janji Rasulullah bagi para pembegal, hati-hati. Ini reminder buat saya, buat para penonton semua, buat kita semua. Sesusah apapun kita, usahakan jangan sampai mengambil hak orang lain. Carilah dulu, walaupun yang kita dapatkan hanya sedikit. Mohon maaf walaupun yang kita lakukan itu mengemis. Benar-benar hal yang
sangat-sangat rendah sekali, tetapi itu lebih baik daripada kita mengambil harta orang lain yang tidak Nauzubillah min zalik. dengan cara halal. Nauzubillah Iya, dan min kita zalik. juga nggak boleh pamer, mancing-mancing, ya kan? Kasih video, gambar banyak uang di rumah. Iya. Ini kan mengundang Betul, juga. Apalagi betul. zaman sekarang banyak orang yang sulit, nggak bisa dapat uang gitu. Nah sekarang kita lanjut lagi. Terima kasih banyak jazakillah khairan katsiran Ustaz Syifa ya. Kalau kita lihat sekarang ini, nauzubillah min zalik, perampok atau begal ini makin lama makin sadis ya. Mungkin banyak korban yang sulit untuk bangkit dari luka masa lalunya nih Ustadz Maulana. Trauma. Terus mungkin ada cara atau tips dari Ustadz Maulana bagaimana caranya bisa bangkit setelah keterpurukan yang telah menimpa dirinya. Mohon izin penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah, izin semuanya Ustaz Sam dan Ustaz Syifa. Satu hal buat kita, kepada semua korban dalam hal ini, alhamdulillah selamat nyawanya. Tapi ada efek setelah dia dibegal. Dengan adanya apa? Ketakutan, panik dan sebagainya. Sehingga disebut dengan stres. Maka ada cara bangkit setelah mendapatkan keburukan yang menimpa. Apa itu? Apa itu? Mau tahu? Sadar akan keadaan. Sadar akan keadaan, tadi sudah digambarkan oleh Mas Fadli. Mungkin salah saya. Mungkin saya memancing sesuatu. Mungkin saya tidak baca doa kata Ustaz Sam tadi. Mungkin saya tidak mempersiapkan diri kata Ustaz Syifa. Karena tidak ada bekal silat dan sebagainya, keterampilan. Tadi kalau jadi Ustaz Syifa, keterampilan. Kalau Ustaz Sam doanya, kalau Mas Fadli jangan mengundang, memicu. Nah, jadi itu bentuk kesadaran akan keadaan. Kemudian jangan pernah malu. Malu, saya enggak usah keluar dulu ya. Berani saya, jangan mati konyol. Jangan memandang enteng. Enggak apa-apa malam begini kok. Itu, jangan. Jadi hilangkan semua itu, tidak apa-apa. Kita diledekin. Penakut loh. Janganlah. Itu namanya petua orang tua. Kadang-kala kita minta restu sama orang tua. Karena pengalaman orang tua itu lebih banyak. Pamali, keluar maghrib, pamali. Karena biasanya orang lagi apalagi macetnya dan sebagainya, itu kan seperti itu. Apalagi banyakin istirahat. Kalau sudah seperti ini, tenangkan diri kita, kembalikan posisi diri kita, banyakin istirahat dulu karena habis trauma. Makanya Nabi waktu meninggal istrinya dan pamannya, Nabi diliburkan, diadakan perjalanan namanya apa? Isra Mi'raj. Kemudian senangkan diri. Apa yang membuat kita senang? Sesuatu yang menyenangkan. Satu hal buat kita, Kak, saya lihat ada orang kena ujian. Tiba-tiba saudara-saudara yang lain menghiburnya. Dengan cara apa? Membuat dia senang. Mentraktir dia, datang kumpul, ketawa-ketawa. Dia datang, bikin ketawa-ketawa, baru pergi. Apa sih tujuannya? Ternyata untuk menyenangkan. Nah, itu bagus. Dan ingat, makanya dalam Islam ada namanya takziah. Ada namanya takziah, senangkan. Kemudian menyusun rencana ke depannya. Karena sudah ada pengalaman dan banyakin bersyukur. Karena alhamdulillah kita masih selamat. Dan ini jadikan pembelajaran. Masya supaya Allah. tidak terjadi lagi setelahnya. Iya, jadi kita ambil pengalaman dari orang lain. Iya. Pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Iya, Nggak selalu kita makanya- harus ngalamin sendiri. Makanya kita enaknya sosial media saat ini kan Betul. mengajarkan buat kita untuk bisa mawas diri, Betul. tahu ternyata ini adalah pembelajaran. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Sekarang kita masuk lagi, ada pertanyaan unik dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Semenjak berita perampok atau begal yang sedang marak ini membuat aku jadi takut untuk keluar rumah. Apalagi kadang kalau aku pulang malam suka langsung was-was jika tiba-tiba ada pengendara lain di belakang aku. Bagaimana cara mengatasi was-was ini ya Ustadz Ustazah? Zuzurli, aku takut bingit. Ya oke Ustazah, mau izin dijawab Ustazah. Asik. Iya. Zuzurli. Zuzurli. Zuzurli wanita Iya. mestinya memang di rumah. Ngapain juga keluar kalau bukan sesuatu yang sangat penting, bukan sesuatu yang mendesak. Anggaplah ini mendesak karena kuliah ataupun kerja, mencari nafkah, membantu ekonomi keluarga. Baiklah, itu adalah sesuatu yang mendesak dan sangat penting. Maka keluarnya tadi sudah alhamdulillah dikasih modal sama guru-guru kita. Walaupun belum tentu kami juga ini kalau ketemu beginian pasti takut juga, kabur juga ya. Sama aja, kita manusia sama pasti ada takutnya. Kalau saya tidak keluar. Kenapa nggak keluar?
Gak ada yang jemput soalnya. Ustadz tuh keluar baru dijemput, baru keluar. Jadi kalau nggak Iya. penting-penting amat, nggak usah keluar rumah dulu, ya. Apalagi kalau jalanannya mungkin tidak aman. Kecuali kalau jalanannya, alhamdulillah aman. Misalnya ada security atau jalannya terang, gitu ya. Dan hindari jalan-jalan yang rawan dan pertahankan diri, pertahanan diri tadi, termasuk diantaranya jangan memperlihatkan sesuatu yang membuat orang berpikir ada kesempatan nih, nah, ada kesempatan. Salah satu yang membuat orang berpikir ada kesempatan ketika kita sendirian gitu. Maka usahakan ngajak teman atau ngajak saudara atau apapun itu. Maka segala usaha kita maksimalkan dulu. Setelah itu kalau udah dimaksimalkan barulah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Gitu. Selain itu perlu juga menyiapkan nih. Kalau saya nih ya mungkin jamaah Apa ada itu? di rumah macam-macam. Ini ada yang mungkin taruh di tas. Kalau saya selalu sedia di kantong nih. Bentar. Apa itu? Ini saya bawa kemana-mana nih. Nah ini dia. Ini air mercon. Air Kalau saya mercon. semprot. Kok air mercon? Emang air apa? Bukan mercon. Air apa? Air cabai. Air merica. Air merica Bukan itu biasa cuma merica. Kalau air mercon kalau disemprot matanya Meledak meledak. matanya. Iya, kayak Jadi petasan. semprot matanya gitu ya. Iya, disemprot matanya pakai air merica. Cerot gitu. Langsung kabur itu, ya kan? Nah, buat Dan jamaah itu Islam boleh, di kan? Indah. Boleh kalau air merica. Ya kemarin aku kasih juga Iya. kreatif Islam Tindak waktu dikena copet juga kan. Iya, gimana kalau kita lanjutin nanti ya? Yang di rumah yang kemana-mana tetap di Salafi Tindak. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Kan aku mau cerita Gak juga. boleh ada kesempatan curhat, kayaknya mau curhat mulu.